Ya, shalom. Shalom. Semua dalam keadaan luar biasa, amin. Senang sekali ketemu baik saudara setelah sekian lama. Semua dalam keadaan baik, sehat, semua mengucap syukur berkat Tuhan luar biasa, amin. Puji Tuhan. Mari baik saudara, hari ini ada minggu, mungkin jangan sampai ada yang bertanya-tanya ya, ini kayaknya pembicara minggu lalu kok khotbah lagi sih. Gitu ya. Mungkin agak mirip ya. Hambanya Bapak Pendeta Budi Mulyono banyak yang ketuker sama saya gitu ya. Banyak ketuker beneran. Bahkan anak saya waktu masih kecil itu ketuker. Jadi anak saya masih kecil jalan tuh lari-lari langsung peluk kakinya Pak Budi gitu. Dia sangka kaki saya karena mirip ya. Mungkin cetakannya sama ya, malnya sama gitu. Puji Tuhan ya. Dan saya juga pernah ketuker juga ya. Ada yang tanya segala macam, kayaknya ketuker deh. Puji Tuhan, semua dan keadaan baik. Hari ini Pak Budi melayani di Garut, di tempat saya biasa melayani. Jadi ceritanya tukeran gitu ya. Minggu lalu Pak Budi, sekarang saya. Terima kasih banyak namanya Pak Jajang, Pak Gembala, tim pengembalaan. Mari kita lihat berkat firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-32. Yesaya pasal 32 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ada 3 ayat. Saya rindu kita mau sama-sama baca yuk. Yang pria ayat yang 15, yang wanita ayat 16. Lalu semuanya sama-sama bareng-bareng ayat 17. Yuk kita lihat sama-sama, kita baca. Pria dulu sama-sama dan saya. 3, 2, 1. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. 16. Sama-sama, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ya baik saudara, mungkin saya nggak tahu baik saudara ada yang pernah baca bagian firman Tuhan ini, mungkin tidak pernah terbersit apa gitu ya artinya gitu, maksudnya apa gitu. Ada kebun buah-buahan, ada dikatakan ada padang gurun, apa gitu ya maksudnya. Kita melihat sama-sama ya. Baik saudara, dikatakan di sini ayat 15 sampai dicurahkan roh. R besar, Roh Kudus dari atas. Dan dikatakan ada satu tempat yang namanya padang gurun. Padang gurun itu akan diubah menjadi, karena roh tercurah dari atas, dikatakan padang gurun itu akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Dan selanjutnya kebun buah-buahan tidak hanya sekedar itu, bahkan akan dianggap sebagai hutan. Luar biasa. Dan dikatakan kalau di padang gurun, ayat 16, di padang gurun itu selalu akan berlaku keadilan. Tapi di kebun buah-buahan itu akan tetap ada kebenaran. Masalahnya dikatakan ayat 17, ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jadi luar biasa kalau yang namanya kebun buah-buahan. Baik saudara, mungkin ada yang pernah ke kebun buah-buahan ya. Petik sendiri, mungkin ada kebun stroberi, betul ya. Wah asik ya, nggak nanam metik gitu ya. Kita nggak nanam, kita metik gitu ya. Wah asik banget kayaknya. Dan dikatakan ada kebenaran, ada ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Tapi kalau di padang gurun dikatakan selalu yang berlaku itu adalah keadilan. Bisa katakan sama-sama keadilan. Ya. Nah, itu padang gurun. Kalau di kebun buah-buahan, kebenaran. Bisa katakan sama-sama kebenaran. Ya. Kira-kira baik saudara, saya mau tanya, jujur sebenarnya kita dalam dunia ini ya, saya mau tanya, pernah nggak diperlakukan tidak adil? Gitu ya. Mungkin ya kita pernah diperlakukan tidak adil. Oh kita tuntut keadilan gitu ya. Mohon maaf, keadilan itu adanya di padang gurun. Kita harus mengerti, kita harus mengejar satu hal yang namanya kebenaran. Kita kejar kebenaran dan itu ada di kebun buah-buahan. Gitu ya. Saya mau tanya, ada yang mau keadilan? Udah ngerti ya. Maunya kita mau kebenaran. Ini ya, kebenaran. Saya percaya di mana ada kebenaran, walaupun mungkin rasanya sakit gitu ya, rasanya diperlakukan tidak adil, tapi yang penting ada kebenaran. Kebun buah-buahan dikatakan ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada ketenangan, ketentraman sampai untuk selama-lamanya. Amin. Nah, dua lokasi ini, dua yang pertama padang gurun, yang kedua kebun buah-buahan, itu sebenarnya merupakan gambaran manusia.
Next kita lihat sama-sama. Nah ini lebih dalam lagi. Manusia ada dua jenis ya. Selama hidup dunia ada dua kondisi manusia. Yang pertama itu padang gurun. Itu yang di padang gurun ada keadilan. Dalam arti kata dosa dan kejahatan itu harus dihukum. Itu berbicara mengenai manusia lama. Ya, ada di Keluaran 21, 24, 25 saya bacakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Itulah keadilan. Tapi ya itulah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudara dan saya kita harus mengerti ada yang namanya kebun buah-buahan. Di sini berlaku kebenaran, artinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Artinya ini adalah manusia baru dalam Kristus. Kalau padang gurun itu manusia lama. Tapi kalau kebun buah-buahan itu adalah manusia baru dalam Kristus. Di sini Tuhan Yesus berfirman Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berolahlah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya Pak, saya doakan orang yang memusuhi saya. Saya doakan orang yang menganiaya saya supaya mereka juga celaka. bukan gitu ya. Doakan memberkati justru. Jujur, mendoakan memberkati orang yang menyakiti kita susah gampang. Ada yang bilang gampang? Jujur susah pasti secara manusia. Tapi kalau ini perintah Tuhan, saya percaya Tuhan pasti modalin. Pasti Tuhan kasih kemampuan bagi setiap kita. Yang mau katakan amin. Ya, ini dia. Nah, dikatakan tadi kembali dari awal, kalau dari ada roh yang tercurah dari atas, masih ingat ya, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Next kita lihat sama-sama. Nah ini loh kondisi yang berubah dari padang gurun ke kebun buah-buahan. Itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang setuju percaya mengerti katakan amin. Artinya kita gak bisa ngubah orang. Ada orang yang nyakiti kita. Ada orang yang mengecewakan kita. Kita gak bisa ngubah orang. Hanya Roh Kudus yang bisa. Amin. Hanya Roh Kudus. Ya berubah. Yang dikatakan dia saya tadi sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya kalau ada roh tercurah Roh Kudus, orang yang terima Roh Kudus itu pasti berubah dan pasti berubah. Ya. Roh Kudus itu berubah dari kebiasaan buruk, dari padang gurun berubah menjadi kebiasaan baik, menjadi kebun buah-buahan. Ada ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera. Saat Roh Kudus tercurah dari atas, maka kelakuan yang buruk, bad habits, kebiasaan buruk itu berubah menjadi kebiasaan yang baik. Hanya karena Roh Kudus. Amin ya. Roh tercurah dari atas. Dan ayat ini ya sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Ini sinkron dengan satu ayat. Selanjutnya, next bisa lihat sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dari atas, turun ke atas setiap kita. Dan dikatakan, kamu jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus tercurah dari atas, dari padang gurun, manusia lama. Kita diubah menjadi manusia baru, menjadi saksi Kristus, berbuah, berubah. Ya inilah bedanya kalau Roh Kudus tercurah dari atas saudara dan saya. Pasti beda itu hasilnya. Saudara dan saya percaya kita jadi dimampukan menjadi saksi Kristus. Mungkin asalnya kita padang gurun. Ya manusia padang gurun. Tapi anugerah Tuhan atas saudara dan saya, kita mampu menjadi saksi. Kita berubah, kita berbuah, bisa memuliakan nama Tuhan. Nah itulah goalnya saudara dan saya. Ayo kita semua, goalnya itu saya percaya ini berbicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kita. Dan itu yang pasti mengubahkan kita. Amin. Amin. Kalau ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan seseorang, pasti orang itu akan berubah. Ya. Kalau di film film anak-anak ya ada superhero mungkin ya, orang biasa mungkin istilahnya maaf kata culun gitu. Benar-benar nggak bisa apa-apa mungkin tiba-tiba karena ada kuasa super power tiba-tiba langsung dia berubah, langsung berubah jadi super power deh. Wah, itu
film ya, itu apa namanya juga cerita film gitu. Tapi kalau kita kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, amin ya. Kuasa Roh Kudus turun ke atas kita, kita langsung berubah, dimampukan ya. Nggak digigit apa namanya laba-laba dulu langsung jadi nggak usah. Tapi ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, yang mau terima kuasa Roh Kudus bisa lambaikan tangan tinggi deh. Amin. Katakan amin. Ya, saya percaya terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kehidupan kita berubah, nggak sama seperti dulu lagi. Kita diubahkan. Caranya terhubung dengan Tuhan itu penting. Connecting with God. Ada satu pertanyaan bagi saudara. Pagi hari tadi kita bangun, sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita baca Alkitab? Sudahkah kita saat teduh? Atau langsung aduh telat tuh langsung dan sebagainya. Atau ada bangun tidur yang diingat mau bikin kopi, mau bikin Indomie, ingatnya cuma itu. Ayo ya, terhubung dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan baik. Makasih imam musik luar biasa membawa kita sama-sama ya dalam hadirat Tuhan, masuk lebih dalam lagi. Saya percaya ini penting sekali untuk kita benar-benar connecting with God ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita lupa ya. Kita sering misalnya mungkin handphone kita nyalain gitu ya. Penting banget untuk bisa handphone itu bisa, gadget kita bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Kalau ada baterainya, betul ya. Ada baterainya terisi, tentu saja maksud saya ya. Baterainya terisi. Lalu ada paket datanya, betul ya. Ada paket datanya demikian. Lalu juga ada sinyal gitu ya. Pernah bagi saudara ke satu daerah yang blank spot, nggak ada sinyal HP gitu ya, udah hilang, belum mau ada baterainya, ada paket datanya, tapi nggak ada sinyal di ini ya. Cari-cari sinyal kemana gitu kan ya. Kalau itu semua terpenuhi, baru bisa nyambung handphonenya. Nah, saudara, untuk nyambung dengan Tuhan sebenarnya cuma perlu hati yang haus dan rindu akan Tuhan. Karena jujur banyak orang tidak mengutamakan Tuhan hari-hari ini. Banyak orang lebih mengutamakan apa sih? Ada survei yang bilang kayak gini ya. Apa yang pertama kali dipikirkan seseorang waktu bangun tidur, itu adalah yang terutama dalam kehidupan orang tersebut. Ada orang bangun tidur mungkin langsung yang kepikir apa? Bisnis saya, pekerjaan saya. Atau mungkin ada yang bangun tidur langsung terpikirkan keluarga saya. Ada yang baru bangun tidur yang dipikirkan peliharaan saya, hewan piaraan saya, dan langsung pagi-pagi bangun langsung ke burung gitu ya. Atau ke dogi-dogi dan sebagainya gitu ya. Tapi lupa sama Tuhan. Biarlah saya berdoa besok di tempat ini kita semua pagi-pagi bangun tidur kita langsung ingat Tuhan. Amin ya. Amin ya. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih bisa ibadah, bisa muji nyembah Tuhan dalam keadaan baik. Terima kasih untuk istirahat semalam. Jangan lupa ya, terhubung dengan Tuhan. Kita mulai sama-sama, ada 3 hal yang saya mau bahas pada pagi hari ini mengenai terhubung dengan Tuhan itu seperti apa sih? Seperti apa orang yang terhubung dengan Tuhan? Siap ya semua, amin. Kencangkan sabuk pengaman Anda. Yang pertama, kita langsung aja next ya. Yang pertama itu adalah tinggal dalam Kristus. Bisa katakan sama-sama, tinggal dalam Kristus. Ya, tinggal itu bukan sekedar stay, bukan ya, tapi dwell dalam bahasa itu menetap ya. Abide in Christ and Christ in us. Dwelling, not just visiting, bukan sekedar hadir. Jangan sampai Tuhan itu dalam kehidupan kita cuma sekedar hadir, no. Tapi Tuhan, ayo kita bikin Tuhan betah ada dalam kehidupan kita, amin. Tuhan dibikin betah, artinya jangan ada dosa. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh, yang ngaco-ngaco. Jangan ada kelakuan tindakan yang aneh-aneh, no. Dan dikatakan di sini Yohanes 15 ayat 4 saya bacakan, tinggallah di dalam aku dan aku dalam kamu. Ya, abide in Christ and Christ in us. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Penting banget untuk kita benar-benar tinggal dalam Kristus. Kita become God's habitation. Kita jadi tempat tinggalnya Tuhan. Amin. Dibikin betah dong Tuhan. Lewat perkataan, pikiran, tingkah laku kita. Saya percaya Roh Kudus memampukan. Saya percaya Tuhan kasih kekuatan, memampukan kita untuk kita jadi tempat tinggal
Roh Kudus. Ada satu ayat 1 Korintus 3 ayat 16. Bisa tolong multimedia, mohon maaf saya lupa tampilkan di sini. 1 Korintus 3 ayat 16. Kita mau sama-sama baca satu ayat ini. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca 3, 2, 1. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Nggak heran kalau kita menjadi bait Roh Kudus, bait Allah, dikatakan roh Allah diam di dalam kamu, kita bait Allah. Maka nggak heran Roh Kudus itu berbicara sama kita, benar ya, menuntun kita. Mungkin kita melakukan satu kesalahan langsung ada satu teguran. Atau mungkin kita dalam satu kesempatan kayaknya mungkin lagi nganggur, langsung ada ajakan dalam hati kita, ayo muji nyembah Tuhan dan sebagainya. Ya. Saya sering misalnya lagi di perjalanan dan sebagainya, muji nyembah Tuhan, ada Roh Kudus itu pasti gerakan bagi saudara. Mungkin lagi di lagi naik motor, helm nggak ketutup gitu ya. Atau mungkin lagi naik angkot gitu. Saya percaya nggak harus sampai juga balap di tengah angkot gitu ya. Biasa aja lagi. Tapi hati kita itu connect sama Tuhan. Connecting. Yang lagi bekerja, ibu rumah tangga lagi masak dan sebagainya. Karena Christ in us, Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ayo, kembali ke PowerPoint tadi. Thank you. Dikatakan kalau misal Roh Kudus, Roh Allah itu ada, dwell, menetap dalam kita. Itu pasti kita berbuah. Setuju, percaya, mari dikatakan amin. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Pasti jadi berkat. Kalau Roh Kudus sudah dalam kita, pasti kehidupan kita menjadi saksi. Dalam bagian firman Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10 ya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, Roh Kudus datang dalam kehidupan kita untuk kita memiliki, supaya kita memiliki hidup dan hidup yang, tolong perhatikan ke depan, saya kasih ilustrasi. Roh Kudus, Tuhan Yesus, aku datang, kata Tuhan Yesus, datang dalam kehidupanmu memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Tolong jangan kebalik. Banyak orang yang kata Tuhan datang dalam kehidupanku hanya sekedar untuk memberikan kelimpahan dalam kehidupan. Bisa ngerti maksud saya ya? Jadi pakai gerakan tangan lebih jelas ya. Tuhan mau saudara dan saya berbuah. Hidup yang berlimpah-limpah, alive. Hidupnya yang menjadi berkat. Kalau Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus turun dalam kehidupan kita, masuk dalam kita, abide, dwell in us, kehidupan kita pasti berbuah. Pasti berbuah, benar ya? Pasti berbuah. Tapi kalau orang nggak berbuah, nggak jadi saksi, artinya pasti nggak ada Roh Kudus. Udah jelas, pasti nggak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak memerintah dalam kehidupan orang tersebut. Saya percaya siapapun baik saudara ya, karena kuasa Roh Kudus Tuhan mampukan kita jadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Betul ya? Kamu akan terima kuasa menjadi saksi. Maka dari itu ayo jadikan diri kita tempat Roh Kudus. Tidak tahu kamu, dikatakan kamu dah bait Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah tinggal dalam kita. Ini pertama. Kalau terkoneksi dengan Tuhan, itu cirinya yang pertama dah ini. Menjadi tempat kediaman Tuhan. Next yang kedua, langsung saja yang kedua. Poin kedua adalah kita lihat sama-sama. Next. Oke. Serupa seperti Kristus, ya. Christ likeness, serupa seperti Kristus, live like Christ, ya. Dan ini merupakan satu proses dalam kehidupan, bukan sekedar satu event, tapi suatu proses, ya. Menjadi seperti Kristus. Bisa katakan sama-sama, menjadi seperti Kristus. Sekali kata, menjadi seperti Kristus. Ini yang terhubung. Yang terhubung dengan Tuhan pasti berubah. Ya, pasti berubah dan pasti kehidupan menjadi seperti Kristus. Bukan kemana-mana jalan kaki pakai jubah piara jenggot, bukan gitu. Tapi bukan tampangnya, tapi hati Kristus. Amin. Hal itu pasti ada dan itu pasti kelihatan. Dan ini suatu proses. Kalau Tuhan datang ya dalam kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus bukan sewaktu-waktu, not just an event in life, bukan sewaktu-waktu. Kadang-kadang hari Minggu, wah luar biasa, suci kudus luar biasa benar-benar. Tapi hari Senin sampai Sabtu udah hilang tuh. Bahkan pulang keluar gereja gitu ya, ada mobil atau ada motor yang motong jalan langsung no.
Saudara tahu mungkin ada satu singkatan terkenal mungkin sekitar 20-30 tahun lalu, WWJD ya, WWJD ya, WWJD, What would Jesus do? Itu aja jadi gelang, jadi kaos, jadi topi, tulisan dan sebagainya. What would Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita sekarang, kita mungkin lagi dipepet, kita disakiti, kita difitnah. Apa yang kita lakukan? Apa kita tindakan kelakuan kita sama seperti Kristus kalau Kristus ada dalam posisi kita? Ini harus nanti kita ada dalam pikiran kita. Menjadi serupa dengan Kristus is a lifetime process. Artinya kalau kita masih hidup sekarang, kita masih dalam proses untuk proses menjadi seperti Kristus. Bukan sewaktu-waktu, not just an event in life, no, but a lifetime process. 1 Yohanes 2 ayat 6 sama-sama kita baca. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, 3, 2, 1. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah ini. Ya. Karena tujuan kekristenan itu, banyak orang nyangka saya jadi Kristen Pak supaya saya dipulihkan, supaya bisnis saya kembali berjalan, supaya saya dapat pekerjaan, dapat jodoh, supaya saya jadi kaya, supaya terkenal. No, tujuan kekristenan adalah supaya menjadi seperti Kristus, dalam arti kata kedewasaan rohani. Dan ini yang seringkali luput, miss dari seseorang Kristen. Seorang Kristen, banyak orang Kristen luput untuk fokus menjadi seperti Kristus. Lebih mengejar hal yang lain, gimmicknya, recehannya gitu ya, remah-remahnya. Lupa tujuan kekristenan menjadi seperti Kristus, menjadi dewasa rohani. Seperti gambar ini, mula-mula bayi, lalu jadi anak-anak, mulai bisa lari, dewasa, remaja, ABG, dewasa. Dan ujungnya seperti Kristus, bisa pikul salib, dewasa. Evolution itu adalah a journey, kalau kelihatan tulisannya, a journey to Christ likeness. Christ likeness, suatu perjalanan untuk menjadi seperti Kristus. Itulah ya evolusi evolusi kekristenan ya, seorang manusia Kristen. Kalau terkoneksi dengan Tuhan, kalau terhubung dengan Tuhan, yang pertama itu tinggal dalam Kristus, ya. Yang kedua menjadi seperti Kristus. Bisa diikuti semuanya, amin? Ya, ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke, next, yang ketiga kita lihat. Tahapan terakhir. Terakhir banget ya. Dikatakan adalah having the mindset of Christ. Memiliki pikiran Kristus. Bisa katakan sama-sama, memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau ngomong kita terhubung dengan Kristus, terkoneksi dengan Kristus, yang pertama kita tinggal dalam Kristus, yang kedua menjadi seperti Kristus, yang ketiga itu harus pikirannya pikiran Kristus. Amin. Yang mau katakan amin. Jangan pikiran manusia lagi. Nah, ini yang susah, seringkali pikiran manusia itu masih, karena kita benar ya, kita masih dalam daging dan sebagainya. Makanya banyak-banyak baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada lagu baru tentang baca firman Tuhan. Hei, jangan malas baca Alkitab. Ada yang tahu lagi itu ya? Itu. Saya percaya jangan malas baca Alkitab. Ayo. Ini penting. Having the mindset of Christ itu artinya pikiran Kristus itu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Seperti Tuhan Yesus waktu di Taman Getsemani, dia berdoa di satu batu. Dia peluhnya bertetes seperti darah, ya. Ada istilah medisnya kalau saking panik, tekanan itu bisa, pembuluh darah itu bisa pecah dan bercampur dengan keringat darah ya, di dalamnya. Kalau nggak salah namanya hematidrosis atau apa gitu ya. Nah itu baik saudara, buat siap kita tetap Tuhan, walaupun rasa takut Tuhan Yesus sebagai manusia 100% dan Tuhan 100%. Tuhan itu dikatakan manusia, sisi manusia 100% itu takut. Baik saudara, pernah mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Pasti dong ya, namanya juga manusia. Nah, tapi tetap yang diutamakan, ya Bapa sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu. Ya, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. God's will be done. Ya, not our will. Kehendak Tuhan.
Saya mau ilustrasikan kayak gini, Bapak Saudara. Sudah banyak Bapak Saudara di tempat ini yang percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi. Percaya nggak kehendak Tuhan yang terbaik? Oh, ada yang nggak angkat tangan, nggak percaya nggak apa-apa gitu ya. Angkat tangan ya. Yang percaya, kita percaya kehendak Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan, hari depan penuh harapan, masa depan sungguh ada, harapanmu gak akan hilang. Luar biasa rencana Tuhan, luar biasa, dahsyat, luar biasa. Yang terbaik lah. Kalau rencana Tuhan yang terbaik, saya mau tanya, kalau gitu rencana kita gimana dong? Kualitasnya jika dibandingkan dengan rencana Tuhan. Kalau rencana Tuhan, bisa ikuti semua ya. Kalau rencana Tuhan terbaik, rencana Tuhan terbaik, luar biasa lah, bang, keren banget. Kalau gitu rencana kita apa dong? Kalau dibandingkan dengan rencana Tuhan. Maaf kata, kalau boleh saya bilang, jujur, maaf ya, sampah. Sampah, jujur aja. Ya, sampah, nggak ada apa-apanya. No besar. Kalau kita ngerti rencana kehendak Tuhan itu yang terbaik, ya udah dong. Mau pilih yang terbaik, mau pilih sampah. Gitu ya. Kuku, sampah. Gitu ya. Keras kepala, apaan sih? Kalau kita waras istilahnya, ya, anak-anak Tuhan. Sejauh langit dari bumi demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu. Benar ya kata Tuhan kayak gitu. Rancangan kita sampah. Kita, Tuhan kehendakmu yang jadi itu. Ya. Sebanyak saudara yang pernah ngalamin gini. Kita punya cita-cita, kita punya angan-angan, kita punya rencana dalam kehidupan kita. Terus udah gitu di tengah jalan di satu titik tiba-tiba Tuhan bisa belokin. Tuhan bisa belokin. Jadi nggak ke arah situ, nggak ke arah sana lagi. Tiba-tiba belok ke sana. Paling kita maunya ke sana, lalu Tuhan belokin. Gitu ya. Saya percaya baik saudara Tuhan baik, karena Tuhan tahu di depan baik saudara itu mungkin ada bahaya kalau kita salah pilih jalan. Rencana kehidupan kita mungkin lagi menuju kemana, cita-citanya mau gimana, tapi Tuhan belokin. Ada yang protes, Tuhan kenapa sih belok? Ya, ternyata ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan. Yang terbaik Tuhan sediakan. Saya nggak ngerti jujur. Dalam kehidupan saya, Tuhan itu sering belokin saya. Sering belokin saya. Karena saya pernah berdoa, Tuhan kehendakmu yang jadi, bukan kehendak saya gitu ya. Tuhan kehendakmu yang jadi, Tuhan belokin. Tuhan belokin. Ya udah rencana tujuan cita-cita saya kemana gitu ya. Tuhan belokin. Jadi pelayan hamba Tuhan. Dulunya mau bisnis, mau apa kerjaan dan sebagainya. Tuhan belokin. Tapi saya bersyukur, saya baru sadar. Oh ternyata ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Dalam kehidupan kita percaya nggak bahwa saudara Tuhan itu ngatur. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita Tuhan itu ngatur supaya kita dapat yang terbaik. Ya. Sebagai orang tua, saya mau tanya di sini yang punya anak bisa lambaikan tangan tinggi nih yang punya anak. Nah ya, kita pengen anak kita terima yang terbaik, betul ya? Kita nggak pengen anak kita celaka. Kalau kita tahu ke depan ada bahaya, kita ditarik jangan sampai ke sana bahaya. Demikian juga Tuhan. Tuhan lagi belokin. Turut dalam jalan. Tapi kalau kita ngomong kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan, makanya harusnya kita nurut sama Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Have the same mindset as Christ Jesus. Miliki Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dan hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus, jangan pikiran kita. Apalagi kalau pagi-pagi langsung cari pikiran rakyat. Wah. Tahu ya, koran lokal Bandung. No, pikiran Kristus. Kalau bisa ada terbersit dalam pemikiran kita yang aneh-aneh, saya percaya Roh Kudus pasti kasih ingat. Kan Roh Kudus dalam kita, Roh Kudus pasti kasih ingat. Salah tuh, bukan gitu caranya. Ya. Atau ada orang memperlakukan kita tidak adil, ingat padang gurun tadi. Kita mau bersikap sebagai kebun buah-buahan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus menuntun mengajar kita. Nah inilah terhubung dengan Tuhan. Next, kesimpulan 3 hal tadi. Yang pertama itu adalah tinggal dalam Kristus. Ya, yang kedua menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga memiliki pikiran perasaan Kristus. Dan saya berdoa bagi saudara, saya percaya Roh Kudus mampukan sampai tercurah kepada kita roh dari atas. Maka padang gurun
berubah menjadi kebun buah-buahan. Yang tadi nuntut keadilan, saya diperlakukan tidak adil. No. Dan saya mau sampaikan, ini bukan ngomong sama ini bukan sekedar saya ngomong sama Bapak Saudara. Ini buat saya sendiri juga loh. Saya sering diperlakukan nggak adil, tapi Tuhan ajar diem, diem gitu ya, diem, ya, nurut kehendak Tuhan. Susah gampang, susah loh. Tapi Tuhan baik, Tuhan mampukan. Ya, yuk sama-sama kita belajar dewasa dalam Kristus. Kalau kita masih berontak, kita masih nggak menuntut keadilan, masih di padang gurun. Inilah maksudnya. Jadilah kebun buah-buahan. Next terakhir, ya, hasilnya kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, hasilnya adalah hasil terhubung dengan Tuhan itu pasti jadi kebun buah-buahan, ya, jadi berkat. Benar ya tadi Tuhan turun, aku datang memberikan hidup dalam kelimpahan, pasti jadi berkat, berbuah, bisa menjadi saksi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tujuan kehidupan memuliakan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayo, hiduplah memuliakan Tuhan. Untuk itulah saudara dan saya ada. Caranya terkoneksi dengan Tuhan. Jangan cuma handphone kita doang yang koneksi sama sinyal provider aja, no. Tapi ayo hati kita terhubung dengan Tuhan. Yang mau bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Saya undang saudara kita sama-sama berdiri. Saya undang imam musik. Biar dalam hati, pikiran kita, benak kita selalu terhubung dengan Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Ajar kami tinggal dalam Kristus, menjadi seperti Kristus dan memiliki pikiran Kristus.